Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai buku pedoman PAUD, yaitu buku kurikulum pendidikan anak usia dini. Apa, mengapa, dan bagaimana. Dalam buku kurikulum pendidikan anak usia dini terdapat beberapa pembahasan, di antaranya yang pertama, apa yang mendasari pemikiran kurikulum 2013 PAUD. Yang kedua, bagaimanakah posisi kurikulum PAUD dalam rangka pendidikan nasional. Yang ketiga, bagaimanakah karakteristik kurikulum PAUD Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat, apa prasyarat dalam menerapkan kurikulum PAUD Indonesia? Baik, kita akan bahas satu persatu. Sempurnakanlah kurikulumnya, maka menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Apa yang mendasari pemikiran kurikulum 2013 PAUD? Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran lahirnya kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini di Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang akan dipaparkan yaitu yang pertama, apakah makna PAUD dalam pembangunan bangsa? Yang kedua, kemanakah arah pembangunan PAUD di Indonesia? Yang ketiga, mengapa PAUD memerlukan kurikulum berkualitas? Dan yang terakhir, yang keempat, apa sajakah yang menjadi landasan pengembangan kurikulum PAUD di Indonesia? Semua pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan kunci yang mendorong lahirnya kurikulum 2013 PAUD di Indonesia. Paparan setiap jawaban dari pertanyaan tersebut dapat disimak di penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, apa makna PAUD dalam pembangunan bangsa? Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Beberapa komponen yang dapat diajarkan dari rumusan tersebut adalah yang pertama, PAUD berisi program pembinaan berupa kegiatan pendidikan. Dan yang kedua, sasaran PAUD adalah anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Yang ketiga, program PAUD untuk mengembangkan seluruh potensi anak yang mencakup lingkup perkembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Dan yang terakhir, yang keempat, tujuan program PAUD adalah agar anak memiliki kesiapan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini di Indonesia memiliki kekhasan dibanding dengan yang diterapkan di berbagai negara. Kekhasan tersebut yakni yang pertama, cakupan rentang usia. Sasaran anak usia dini di Indonesia dari usia 0 sampai dengan 6 tahun. Sedangkan di berbagai negara, menurut NAEYC atau The National Association for the Education of Young Children, anak usia dini adalah anak usia 0 sampai dengan 8 tahun. Yang kedua, program layanan anak usia dini di Indonesia terdiri atas taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis. Taman kanak-kanak untuk anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Kelompok bermain prioritas anak usia 2 sampai 4 tahun. Taman penitipan anak prioritas usia 0 sampai dengan 6 tahun. Dan satuan PAUD sejenis
anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Yang ketiga, jalur pendidikan. Taman kanak-kanak masuk dalam jalur pendidikan formal. Sedangkan kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis masuk dalam jalur pendidikan non-formal. Kekhasan tersebut menjadikan PAUD di Indonesia spesifik dalam penyelenggaraannya karena setiap program layanan memiliki kekhasan masing-masing. Namun demikian, semua program layanan PAUD memiliki tujuan yang sama, yakni mengembangkan seluruh potensi anak yang mencakup keenam aspek perkembangannya, yaitu aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni untuk mencapai kesiapan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini merupakan dasar yang memberi pengaruh nyata pada keberhasilan di jenjang pendidikan di atasnya. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini dikembangkan dengan berdasar landasan keilmuan, landasan yuridis, sosial budaya, dan pedagogis baik secara teoritis maupun empiris.